Salam jumpa. Pak Prabowo, Pak Presiden kita akan melakukan reformasi di kepolisian dan di beberapa sektor lainnya. Dan salah satu tim perumus reformasi di kepolisian itu adalah Mahfud MD. Mahfud MD. Ini sebuah terobosan bagus, sebuah program yang bagus, tapi mestinya diikuti dengan sistem yang berbeda juga. Kepolisian ada yang mengatakan banyak oknum yang, sekali lagi oknum, banyak oknum yang amburadul sakar PDW dan bikin resah. Kenapa demikian? Itu karena seseorang masuk di kepolisian itu lewat jalur belakang dan bayarnya banyak. Isunya seperti itu, isunya. Nah, sama dengan DPR. Jadi seorang DPR itu ongkosnya, biayanya besar sekali, sehingga setelah jadi DPR ya banyak oknum yang ngamut, comot sana comot sini, atau korupsi lah kasarnya. Nah, demikian juga dengan polisi. Kalau sistem perekrutan polisi masih menggunakan uang yang ugal-ugalan, reformasi kepolisian itu tidak ada gunanya. Ya, karena setelah dia jadi polisi dan kemudian dia punya peluang, punya kesempatan, pasti dia akan memperkaya diri, entah bagaimana caranya. Nah, itu sudah hukum alam. Kalau kita menempati sesuatu jabatan dengan menggunakan uang, akhirnya dia akan mencari uang dengan berbagai macam cara untuk mengembalikan modalnya. Demikian juga dengan perangkat desa. Perangkat desa itu banyak yang masuk jadi perangkat desa dengan menggunakan uang, dengan membayar sejumlah uang yang tidak sedikit, ratusan juta. Akhirnya ya tidak jauh berbeda. Kalaupun toh ada yang tidak korupsi, tapi pekerjanya pasti juga asal-asalan. Pasti asal-asalan. Itu pesan saya buat Pak Mahfud MD dan timnya, juga pada Pak Prabowo, dalam melakukan reformasi kepolisian, reformasi undang-undang dan sebagainya macam, gali lebih jauh biar aksesnya atau imbas untuk bisa mengurangi, betul-betul bisa mengurangi korupsi lah. Karena korupsi di zaman reformasi ini dibanding dengan zaman Orde Baru lebih gila zaman reformasi. Ada istilah waktu Orde Baru korupsinya di bawah meja. Tapi setelah zaman reformasi ini korupsinya tidak hanya di atas meja, mejanya juga ikut dikorupsi. Mejanya sekaligus dikorupsi. Terus sekali lagi Pak Prabowo, gebrakan Pak Prabowo bagus, melakukan reformasi di segala bidang, reformasi kepolisian, undang-undang dan segala macam. Tapi tolong itu diperhatikan sekali. Satu hal lagi, perampasan aset korupsi harus betul-betul dijalankan. Nah, buat terobosan supaya aturan undang-undang perampasan aset itu bisa disahkan. DPR nggak mau, ya gimana caranya? Saya yakin Pak Prabowo punya cara untuk itu, agar undang-undang perampasan aset bisa disahkan, bisa diterapkan di Indonesia. Miskinkan para koruptor, habisi kekayaan para koruptor, biar ada efek jerah.
biar masyarakat lebih sejahtera. Wassalam.